Satu, berkah ini sifatnya ilah. Jadi tidak mungkin ini dikatakan mendadak dapat berkah kalau dia tidak ada hubungannya dengan Allah. Maka setiap sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu berkah. Maka apapun sebut nama Allah supaya berkah. Lihat orang cantik subhanallah, lihat orang jelek naudzu. Mau makan nasi yang nanam siapa? Petani. Tapi kalau mau makan yang disebut Allah apa petani? Apa petani? Terima kasih, petani terima kasih. Yang disebut siapa? Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi. Kalau mau ke toilet di depan kloset Allahumma barik lana. Kalau mau pengajian gimana Bu? Duduk cari tempat sandaran terus bismillah. Kalau suami kok nggak pulang-pulang dari jauh sudah kelihatan, doanya gimana? Sumum bukmun. Kenapa disebut nama Allah supaya maka berkah sifatnya ilahiyah. Sederhana saja. Maka hidup kita tidak akan diberkahi kalau kita tidak membangun hubungan yang baik kepada Allah. Maka kunci pertama berkah adalah bagaimana kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ibadahnya diperbaiki dulu. Diciptakannya jin dan manusia hanya untuk ibadah. Maka gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Mending kalau gajinya masih miliaran, masih dapat dunianya. Anda RT RW aja enggak, Kadip Propam aja enggak, kok sampai nggak sholat? Maka berkah sifatnya ilah. Setiap yang bersinggungan dengan Allah itu mulia. Karpet ini Pak, ini kalau nggak dipakai untuk masjid, nggak mau, saya nggak perlu lepas sepatu. Tapi karena dihubungkan dengan Allah, semuanya lepas sepatu. Bahkan yang datang awal sebelum duduk cium dulu 4 kali. Namanya tahiyatul masjid. Tapi di istananya Pak Jokowi yang ijazahnya baru dipermasalahkan. Kalau saya resmi Bu, jalur UGM ijazahnya asli. Ya, Ibu Bapak yang saya muliakan, saya masuk istana sana, walaupun ada karpet, saya malas untuk lepas sepatu. Saya jongkok itu betulkan tali sepatu aja oleh Pak Mas Pratik, Menseknek, gak usah dilepas, siapa yang mau lepas, ya betulkan tali sepatu. Kenapa? Karena karpet itu nggak ada hubungannya dengan Allah. Tapi karpet yang di masjid dihubungkan dengan Allah, dipakai untuk masjid. Berani masuk sini, nggak mau lepas sepatu, minimal masuk rumah sakit, maksimal billahi taufik, dipukuli orang banyak. Apa yang membedakan pada karpet di istana negara jauh lebih baik daripada karpet ini? Tapi karena karpet ini dihubungkan dengan Allah, maka kunci pertama mereka adalah berhubungan dengan. Maka Nabi bersabdakan begini, tolong perhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah siddiq, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, mustafa, muqtab. Nabi itu gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu orang bojong suami. Yang biasa bohong itu politisi, pejabat, ASN, guru, kepala desa, juga itu polisi, Kadip Propam, TNI, Ustadz beberapa, tapi lebih banyak kades daripada Ustadz. Semua pernah bohong, pernah salah karena makhluk atau manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, dan tempatnya salah. Hari ini yang banyak salah saya, karena yang banyak ngomong saya. Yang banyak lupa Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, Nabi sampai mensabdakan orang yang berhubungan dengan agama kayak orang hidup, tapi kalau orang nggak kenal agama kayak orang mati. Perhatikan baik-baik. Ini saya anggap semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka dan masuk angin semua.
Ibu, Bapak semuanya, orang berhubungan dengan agama kayak orang hidup. Maka kalau kita masih mau beribadah, masih mau masuk masjid, masih mau baca Quran, mirip, zikir, doa, itu kayak orang, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikutnya. Ini lanjut nggak nih? Lanjut, tapi nanti semuanya pulang, tinggal saya berdua. Itu mau pulang yang pulang sebelum waktunya, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Ibu-ibu yang pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Mesti balik. Dan udah suaminya juga kawin lagi, pasti lihat aja, pasti balik aja. Lanjut nggak ini? Lanjut, tapi jangan semuanya keluar, nanti tinggal saya berdua. Ibu bapak yang saya muliakan, Nabi mensampaikan orang yang ada agama kayak orang hidup, tapi kalau nggak ada agama kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan seperti orang hidup? Maka bapak ibu mau pengajian seperti ini di hadapan Allah mulia kayak orang hidup. Tapi orang nggak lah sholat wala soma, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah masjid, kayak orang mati. Kenapa nggak seperti ikan hidup, ikan mati? Karena ikan hidup mahal, ikan mati lebih mahal. Kenapa nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Ayam hidup mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam bakar, ayam goreng, jadi biasa. Betul nggak? Orang hidup bagiannya mahal. Silahkan bapak ibu undang penyanyi di sini. Mohon maaf Bu, untuk seorang Lesti Kejora itu sampai 600 juta. Kalau orang hajatan undang Lesti 600 juta. Padahal cantik-cantik amat juga. Apalagi sekarang nomor-nomor dipukuli sama dia. Biasa, jauh lebih cantik ibu-ibu ini pada masanya. Besok tolong ya, Haji Suwana, tolong besok lain kali kalau undang kajian saya lagi diatur duduknya. Kalau bisa yang depan-depan tuh yang bening-bening. Yang tua-tua itu belakang. Bau basem, itu ngajak foto berkali-kali. Kenapa? Karena masih hidup. 600 juta. Mbak Raisa belum lama konser di Jogja. Panitianya salah satunya anak saya, ada Lustrum sekolah. Itu hanya nyanyi 6 lagu 200 juta. 200 juta. Saya pernah bersama Mbak Ayu Ting Ting di Lampung. Itu anggaran saya lihat panitianya 150 juta. Hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari, jeng-jeng. Begitu mahalnya. Padahal dia bohong. Dia nggak pernah cari alamat. Waktu itu saya tahu persis dia tinggalnya tidak pilih balik daripada suaminya. Daripada suami kawin lagi, balik dia aja. Masya Allah, Bapak Ibu yang saya muliakan, padahal jelas waktu itu saya tahu persis Ayu Ting Ting itu tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B lantai 10. Kalau Mbak Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A lantai 11. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di Sudirman Park. Saya di Tower A lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya. Serius Pak? Dia mandi aja saya di atasnya. Ada yang salah deh saya. Dia lantai 11, saya lantai 7. Sekarang ibu juga di atas saya. Begitu mahalnya orang itu. Ulang tahun Kota Jogja, saya disuruh nemeni Mas Ebit Gade. Mas Ebit dibayar 70 juta, nyanyi cuma 4 lagu. Padahal lagunya cuma du 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 di du 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 di du du. Oh, itu cuma kuda. Kalau udah bingung tanya pada rumput,
2 jam saya ngisi 2 jam nunggu Mas Ebi datang tausiah 2 jam. Saya dapat 10%. Mas Ebi cuma duduk kita aja pinjam di sana. Karena masih hidup, tahu Mas Tukul Arwana tahu? Hanya kembali ke lab itu sebulan pernah dapat 1 miliar. Saya mau tanda tangan, ngapain Ustaz? Saya lihat Tukul dapat berapa? Itu 1 miliar lebih. 1 miliar itu sama dengan gaji kades berapa? Mungkin berapa ya? 1 M ya. Mungkin 3 bulan ya. Perhatikan baik-baik, inilah berkah. Udah 1 ayat ini pengajian pada siang hari ini. 1 ayat ini dipahami, sudah berkah. Inilah tema yang kita bahas hari ini. Kapan orang dapat berkah? Kalau 10 hal ini perhatikan baik-baik. Ya, ayat 36 An-Nisa. Wa'budullah dan sembahlah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu. Setiap kita tugas kita satu, menyembah Allah, jangan ada syirik. Ini tolong perhatikan baik-baik. Karena semua amalan nggak ada artinya kalau bercampur dengan syirik. Ala lillahi dinul kholis. Allah hanya menerima ibadah kita kalau bebas dari syirik. Saya tanya, Bu, dengerin. Kira-kira kalau ada orang kok menyembah batu sama mencuri motor, yang dikriminalkan, yang ditangkap polisi, yang dianggap jahat, yang dipenjara, yang nyuri motor apa yang menyembah batu? Tapi bagi Allah yang tidak diampuni dosanya yang kurang ajar, yang menyembah batu apa yang mencuri motor? Mencuri motor diampuni asalnya. Tapi kalau sudah menyembah batu itu kurang ajar. Rasulullah katakan, ya Zaid, anak angkatnya. Ya Anas, ya Zaid, anak-anak angkatnya dinasihati. Bagaimana kalau kamu punya istri tapi gak menyenangkan? Gak apa-apa, itu istri saya. Tapi dananya minor, gak apa-apa, itu istri saya. Tapi makannya banyak, gak apa-apa, itu istri saya. Tapi kalau pakai bibir lipstiknya gak jelas, gak apa-apa, istri saya. Pakai bulu mata gak rata, satu panjang, gak apa-apa. Karena wanita sekarang kalau bulu mata kan pakai, bukan dijepit, kalau dulu jepit, sekarang 5 cm. Jadi kalau jalan tuh kepiting, kalau di pinggir jalan tuh mau hentikan angkot itu cuma kedip-kedip aja doang. Angkotnya udah berhenti semua. Saya ini kalau syuting yang lama bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Cika Arista, Tia Artita, Cika, ya Allah kamu tuh lama banget, ternyata pasang bulu mata ya. Saya ini pernah Bu syuting itu di-cut, berhenti karena apa? Syutingnya di luar, anginnya kenceng, lalu cut, kenapa? Bulu matanya terbang. Jadi hilang satu itu Pak. Wanita sekarang Masya Allah, kerudung aja kadang-kadang 12 meter, putar sana, putar sini, naik lagi, kumpulkan di tengah. Jadi kalau jalan juga, jalan dia bawa sampah lewat itu kayak tuh. Dan kerudung yang bagus ini enggak modis, enggak. Kerudung yang bagus tuh Bu, kalau bisa ciputnya, dalamannya itu miring separuh. Jadi karena mata satu kayak bajak laut pula. Nah, kerudungnya ini gini, miring gini. Sayangnya kalau keluar rumah dandan begitu rupa, tapi di rumah suami datang kadang-kadang daster seminggu digantung, pakai lagi digantung. Kadang daster satu penitinya 8, belahnya dari ketek sampai ujung. Infir tahu nggak? Bu, dengerin. Tahu nggak di luar sana di TSR di mana-mana ya Allah itu wanita kutilang kurus tinggi langsing kayak biola. Jadi luar biasa. Sementara yang di rumah itu kayak kayak buah pir, kecil tuh besar. Mosok dibelikan kalung langsung hilang. Kalau yang beli kemana ini saya pakai kejepit leher. Karena iya toh kepala langsung perut gitu aja. Gak apa-apa, itu istri saya. Sekarang gini, Jajai kata Rasulullah, kalau istri kamu beri makan
Istrimu kalau tidur dengan orang lain, kalau hamil hasil hubungan orang lain, kalau punya anak hasil hubungan dengan orang lain. Oh, kurang ajar ya Rasul. Saya talak 762 kali. Ya, tembak 5 kali. Dan 5 kali itu. Kurang ajar. Maka kata Rasulullah, ya Zaid, Allah lebih cemburu kepada orang bojong suam yang berbuat syirik daripada kamu kepada istri. Maka la tusrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Kedoliman yang paling besar kalau kamu berbuat syirik. Maka minum semua udara, air semua yang ngasih Allah, tetapi sayang kamu mengabdinya kepada kayu, batu, patung, kurang ajar. Yang ngasih air siapa? Sampai banjir di depan itu. Masya Allah. Kok yang disembah Allah, yang disembah selain Allah. Maka satu, ibadah kita jangan bercampur dengan syirik. Lain kali saya datang sini bicara tentang bahaya syirik. Syirik di dalam sifat, isti'anah, di dalam ibadah. Karena banyak orang Jawa itu mau apa-apa aja dilihat tanggal lahir. Kalau lahirnya Selasa Kliwon maka tidak cocok terjadi. Nah, pengirimnya ada di situ, masa luar biasa. Bahkan mau nikah itu gak jadi karena hari lahirnya Wage sama Paing Buing itu cocok hari. Bahkan mau nikah gak jadi karena sionya gak beda. Itu syirik. Ini sionya anjing sama kucing, anjing sama kucing berapa? Gak cocok. Ini anjing sama monyet, anjing sama monyet, topeng monyet. Nah, ini cocok. Sampai ada orang itu mau nikah itu dihitung, kamu bintangmu apa? Kamu Capricorn, karena apa? Pisces itu ikan, Capricorn itu kambing sama ikan, gak cocok. Ini Pisces ikan sama Libra itu timbang, ikan ditimbang. Cocok kan aja banyak. Syirik. Kalau pengen cepat kaya cukup ketik Rex, kasih weton, kirim 8080. Syirik. Kalau pengen sembuh cukup ke Jombang, bawa air setengah gelas, nanti ada anak bernama Ponari. Terus dicelupin, celup, jadilah Ponari Sweat. Syirik. Satu, tugas kita supaya diberkahi, hubungan dengan Allah jangan ada syirik. Perbaiki hubungan dengan Allah, jangan lupa sholat, jangan lupa wirid, doa, pikir. Ini pertama. Yang kedua, lanjut. Itu. Kamu dulu dapat suami itu anugerah apa musibah? Alhamdulillah ya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua, satu keberkahan dari orang tua. Selamanya hidup tidak diberkahi kalau dia durhaka kepada orang tua. Kenapa? Allah menyebut setelah bakti pada Allah langsung bakti pada orang tua. Dan semua ayat bicara bakti orang tua disambung langsung dengan bakti pada Allah. Maka tolong sekarang saya tidak melihat orang yang durhaka pada orang tua. Insya Allah ini orang soleh-solehah. Tapi bagaimana mendidik anak kita supaya dia bakti pada orang tuanya? Ini tugas kita. Birru abaukum tabirukum abnakum. Kalau bapak ibu sudah bisa berbakti pada orang tua, sekarang didik anak cucu supaya dia bakti pada orang tua. Saya hafal ayat ini sebelum nikah, sudah hafal. Tapi saya baru paham ayat ini setelah nikah. Istri saya itu 3 anaknya. Istri saya itu 3 anaknya. Istri saya 1, anaknya 3. Dan ketika istri saya harus keluar negeri, dan kebetulan ini tanggal 22 istri saya harus ke Amerika lagi karena beliau pimpinan fakultas, jadi mohon maaf, saya harus gantian nungguin anak. Masuk anak 3 yang sakit 2. Dan saat itu saya berdoa, ya Allah, kok yang sakit saya saja, biar anak saya yang sehat. Orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit. Kadang anak sakit, orang tuanya ikut sakit, betul? Tapi orang tuanya sakit, anaknya nggak ikut sakit. Orang tua mau menggantikan anaknya, tapi jujur siapa yang ada di sini? Siapa yang mau menggantikan orang tua? Orang tuanya udah pikul, ya Allah,
Mbok yang pikun saya saja ya Allah. Biar orang tua saya itu jadi MC di sini ya Allah. Ada yang mau? Bahkan saya lihat langsung bagaimana seorang tua yang punya bayi masih pilek, dia ngisep ingus anaknya waktu bayi. Ada yang pernah lihat? Ada pernah alami? Ngisep ingus anaknya waktu bayi. Tapi jujur siapa yang di sini? Siapa yang mau ngisep ingus bapaknya? Bapak pilek, bapak minta sedot. Ada yang mau? Maka luar biasa. Orang tua, maka keberkahan satu, jangan lupa perbaiki hubungan kita. Perbaiki sholatnya. Kalau hidup kita belum diberkahi, koreksi dulu. Jangan-jangan sholat kita nggak pernah ke masjid, sholat kita nggak pernah berjamaah, sholat kita sering lepas-lepas. Kedua, hubungan dengan orang tua. Ketiga, yang 10 ini aja. Kerabat ya. Uang, paman, pakde, bude, gunakan perbaiki. Karena apa? Orang yang berjasa setelah orang tua adalah kerabat yang mengajari kita bagaimana internalisasi, bagaimana kita merespon, bagaimana mendidik kita, karakter kita dari bagaimana kerabat. Ya kakak, adik, ibu, paman, uang, semuanya itu ada kerabat. Yang ketiga, anak-anak yatim. Anak yatim. Saya alhamdulillah ini cukup peduli pada anak yatim. Dari teaching, training, syuting, kemanapun saya ada, semua hasil saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Istri saya nggak punya bapak, nggak punya ibu, yatim piatu. Saya juga yatim piatu. Jadi saya ini sepasang yatim piatu. Enggak, alhamdulillah di rumah saya ada 217 anak. Bahkan saya punya satu lagi pesantren Darul Hikmah itu ada 154 anak sekolah gratis, makan gratis, tinggal gratis. Tingkat SD aja. Urban Merapi. Dari mana? Allah berkah rezeki. Entah dari teaching, training, syuting. Untung saya dulu ke pojok sok, mudah-mudahan paham maksud saya. Saya nggak minta, saya ingatkan kewajiban DKM. Silahkan datang sendiri ke Jogja, serahkan langsung kepada anak-anak Urban Merapi yang nggak punya bapak, pada nggak punya ibu. Dia di sekolah, kadang-kadang ada yang sekolah itu siangnya harus segera pulang, kasih makan ternak dulu, baru nanti sorenya balik ke pesantren lagi. Buat biasa mereka. Tapi bukan yatim yang saya sebutkan, istri saya bukan. Karena kalau yatim itu Jokowi pun yatim, Prabowo juga yatim. Bahkan Anies Baswedan aja juga nggak punya bapak, itu semuanya. Ganjar saya sebut sekalian biar Ridwan Kamil, biar nanti itu bidang politik kan. Erlangga itu juga yatim, Erick Thohir itu juga yatim. Tapi bukan yatim yang itu. Lanjut ayatnya yang ke-6. Orang-orang miskin. Yang miskin, peduli pada orang miskin itu berkah. Innamatun saluna wa turzaquna wa turhamuna bidzakat. Berkah rezeki, kasih sayang Allah, pertolongan Allah pada keluarga Anda kalau Anda peduli pada orang-orang miskin, orang-orang itu apa? Anak-anak yatim. Maka berkah, pertolongan, kasih sayang Allah, rumah kita tetap, rumah tangga kita ditolong oleh Allah, diberkahi, dikasih sayang. Kalau kita peduli pada anak yatim, jangan temporal. Kalau bisa ngambil, betul-betul ngambil satu, dibiayai. Entah SPP-nya, entah seragamnya, entah apa. Kalau perlu ambil anak dua yang pada ada 154 anak. Oke, seragamnya selama dia bukan di situ, seragamnya tiap tahun setahun saya kirim 2 kali. Atau berasnya atau apa, dan rutin. Jangan temporal. Kalau bisa masing-masing kita punya anak yatim piatu, jadi orang tua asuh. Ambil anak yatim di mana sudah, terutama dari kerabat dulu. Kalau ada keponakan ada itu biayai sekolahnya. Pokoknya SPP-nya sampai selesai saya biayai. Nanti akan ada berkah. Inilah berkah. Berikutnya, tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh.
Dan ayat ini bicara tentang humanisme, tentang rahmatan lil alamin. Ayat ini nggak bicara tetangganya PDIP apa Golkar apa Demokrat, nggak peduli. Ayat ini nggak bicara tetangganya itu kadrun apa pimpang apa cebong apa kampret. Yang penting tetangga. Kira-kira Bapak Ibu semuanya kalau ada kebakaran itu yang nolong saudara kita apa tetangga kita? Kira-kira kalau ada kebanjiran yang repot-repot tetangga apa saudara kita jauh ada kan tetangga. Maka ayat ini bicara kalau nolong orang jangan lihat suku ras dan agama. Kalau ada nolong ada orang pingsan, waduh pingsan kok cantik, bantuan pernapasan. Tapi sudah tua, pakai selang aja lah. Milih-milih. Kira-kira kalau ada orang tabrakan juga lu tolong, kamu Jawa, Sunda, Dayak, di Sunda, mau Islam apa Kristen apa Hindu, aduh tolong, udah mau mati Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3, Demokrat AHY apa Muldoko, AHY, lebarannya Selasa pada orang, tarawihnya 20 pakai udah mau mati itu pilih Jokowi atau Prabowo. Sudah mudah kita. Ini tetangga dekat, maka kalau jaga maka nayu minu bila wal yaumil akhir paling krim darah orang yang beriman kepada Allah dan akhir, jaga rukun tetangga rukun Islam. Karena kita bisa hidup nyaman ini karena punya tetangga yang baik. Maka tetangga. Lanjut. Teman sejawat. Teman sejawat. Kalau teman-teman sesama guru, sama RT, RW, sama kades, sama itu semua teman sejawat. Karena itu tempat untuk bagaimana kita mengais rezeki. Lanjut. Ibnu Sabil dan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Kalau ada orang Jogja datang ke paham ya? Ibnu Sabil. Giliran Ibnu Sabil nggak diterjemahkan. Orang dalam perjalanan, kalau ada orang luar kota kok datang ke Bojongsoang, Ibnu Sabil. Orang dalam perjalanan kalau ada tamu hormati. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fayu'min dhaifah. Siapa beriman Allah pada akhir, maka dia menghormati tamu. Kalau ada tamu diantar, dijemput, dikasih oleh. Paham? Ibnu Sabil. Ulangi tadi apa tetangga Ibnu Sabil. Orang dalam perjalanan. Ya, Ibnu Sabil. Paham ya? Terakhir apa tadi? Dan hamba saya. Hamba saya adalah anak buah kita. Perhatian kepada asisten rumah tangga maupun anak buah, kepada kelurahan, kepada RT, RW dan rakyatnya. RT kepada warganya. Kepedulian ini menjadi penting. Kita harus bisa mendoakan pada anak buah. Bagaimana punya anak buah kok mati 134 orang karena sepak bola. Maka doa perhatiannya sangat perlu. Ini bagaimana setiap hari kita mikirkan pada anak buah kita. Jangan-jangan di antara RT ini ada yang nggak bisa makan, ada yang nggak bisa di kebaikan Anda itu jadi berkah. Jadi berkah itu 10 hal sebagaimana surat An-Nisa ayat 36. Pertama kaitannya dengan Allah, hablum minan. Yang kedua hablum minan. Itulah yang akan jadi jalan keberkahan. 1,5 jam saya sudah bicara. Ini kalau di TV dan tanda tangan 6 kali ini. Bapak dapat snack, saya nggak dapat jam segini. Baik, saya rasa itu mungkin ada dialog. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Bapak ada? Tidak ada. Baik. Tidak ada. Pak Kades ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti sampai ketemu di TV One di ngobrol bersama teman. Nanti siang jam 1. Tapi nggak tahu nanti siang pas tanya ada saat karena ada rekaman. Jadi ada nanti ya. Atau di Kompas TV setiap hari Ahad, atau di iNews, atau di TV One, atau di Indus. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Ya, saya rasa itu saja. Semuanya.
bagaimana keberkahan kita dapatkan. Sudah satu ayat ini aja, diingat-ingat bagaimana kita dapatkan 10 hal tadi, dibaca dari awal sampai akhir. Dibaca tadi ayatnya dari awal sampai akhir, inilah jalan keberkahan kita ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau itu tidak dilakukan, maka itu bentuk kesombongan dan orang yang Allah akan murkai. Ciri orang yang sombong itu apa? Orang tidak membangun hubungan yang baik kepada Allah dan tidak membangun hubungan baik kepada manusia. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua amal-amal baik kita. Hari Jumat ini hari penuh berkah. Kita perbaiki keluarga kita perbaiki menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik. Karena inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Kampung ini menjadi lebih baik, negeri ini menjadi lebih baik, itu namanya berkah. Sekali lagi, kurang lebih mohon maaf. Doa, ya, doa itu nggak masuk dalam kontrak. Ya, doa kita terkabul kalau hati kita kosong, maka isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berat untuk kita doakan adalah orang tua. Orang tua itu di dalam Islam ada 3. Satu, orang tua masih bisa fokus nggak? 2, Bisa akan mulai kalau sudah fokus. Ya. Yang ketiga, orang yang berjasa dalam hidup kita. Ketua DKM, Ketua RT, Ketua RW, Pak Kades, ini adalah orang tua kita di tempat ini. Bahkan yang memimpin negara ini semuanya adalah menteri, gubernur, semuanya adalah orang tua kita di negara ini. Maka doakan, selipkan dalam hati kita, utamanya orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kalau perlu sebut namanya, hadirkan dalam hati kita doakan bareng-bareng. Kita awali dengan baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Al-Hadiniyah wali kuliniyati suliyaku wali jauh ta'ala wali sahati rasul Al-Fatihah. Ibu yang foto gak usah kemana-mana, saya aja yang ke situ. Siapkan kameranya. Mengambil door prize 20 orang. Pak Kades pilih mana? Pak Kades enggak? Pak Kades dia 5 baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik 5. Jadi Pak Ketua DKM 5. Iya. Di oke dulu. Mana tadi? Silakan untuk mendapatkan 1 voucher ya, 1 voucher umroh.